Halo, selamat jumpa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis genre atau teks, yaitu text review. Okay, anybody knows what the meaning of review? Or what is review in the bahasa? Yes, review in bahasa is ulasan atau tinjauan. Kata ulasan erat kaitannya dengan penilaian atau juga kritik seseorang terhadap sesuatu. Apa sih yang biasa kita review? Iya, bisa sebuah lagu, bisa buku, film, drama, dan karya-karya lainnya. Pernahkah kalian melihat reviewer dari seorang influencer atau blogger tentang benda atau produk tertentu? Pernah ya pastinya ya. Oke, atau misalnya ketika kita akan membeli produk, misalnya kita ingin membeli gadget, biasanya kita mencari terlebih dahulu review tentang beberapa merek agar nanti kita bisa memilih mana yang sesuai dengan keinginan kita dan tentunya bagus penilaiannya. Oke, tentunya banyak sekali jenis-jenis review yang dapat kita jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun tulis. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 ini, teks review yang akan kita pelajari adalah teks review untuk karya seperti film, buku, atau cerita seperti yang tercantum dalam kompetensi dasar 38, yaitu membedakan fungsi sosial dan unsur kebahasaan beberapa teks ulasan atau review lisan dan tulis terkait penilaian film, buku, cerita sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, ya. Seperti kita tadi sampaikan sebelumnya ya, bahwa kata review memiliki arti tinjauan atau ulasan. Jadi bisa kita paparkan bahwa sebuah review teks itu memberikan informasi tentang kualitas dari sebuah karya atau benda, baik dilihat dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Nah, saya yakin kalian mungkin tidak asing dengan kata review karena di pelajaran bahasa Indonesia kalian pernah membuat teks resensi ya. Oke, ya, baiklah. Kita akan lihat dulu apa itu definisi text review. Okay. Review is an evaluative or critical evaluation giving an assessment on a book, play, or other public performance. Ya, jadi review itu merupakan sebuah penilaian atau evaluasi kritis ya yang memberikan assessment ya terhadap buku, drama, dan performance publik lainnya. People read review to make a decision about what to see, do, or buy. Bad reviews can cause some readers to lose interest in or having a negative feeling about the subject under review. Reviews have to be honest and describe what they see. Remember that review give one person's point of view. Not everyone will agree with this review. Jadi, review text merupakan jenis teks yang bertujuan untuk meninjau atau menilai suatu karya baik film, buku, dan sebagainya untuk khalayak umum. Dan tentunya penilaian itu memiliki tujuan untuk mengetahui dan menginformasikan tentang kualitas, kelebihan, serta kekurangan yang dimiliki oleh karya tersebut. Dan pada dasarnya, sebuah review bersifat pribadi, karena bisa jadi tidak semua orang sependapat dengan review tersebut. Untuk itu, dalam memberikan sebuah review, kita harus bersifat objektif dan menilai berdasarkan fakta. Sebab ulasan yang kita paparkan tentunya akan memberikan pengaruh kepada minat orang lain untuk membaca, menonton, membeli, atau menikmati karya tersebut. Oke, ya. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks review juga memiliki 3 aspek ya. Ada social function, ada generic structure, dan ada language features ya. Oke, sekarang kita lihat ke social function seperti yang sudah dijelaskan ya tadi ya. Review text is to analyze and evaluate some creative works and to inform people about its strengths and weakness. Ya, jadi bahwa fungsi sosial sebuah teks itu untuk menginformasikan ya, atau pertama-tama untuk menganalisa dan mengevaluasi beberapa karya-karya kreatif dan menginformasikan kepada halayak tentang kekurangan dan kelebihan suatu karya. Oke, generic structure-nya ada 4 ya. Yang pertama orientation,
yang kedua interpretative recount, yang ketiga evaluation, dan yang keempat adalah evaluative summation. Baik, akan kita lihat dulu satu persatu. Ya, orientation, ya, orientasi. Ya, orientation dalam sebuah text review itu tells the background information about the movie. Ya, jadi memaparkan atau menceritakan informasi atau latar belakang dari film tersebut. Ya, oke. Background information bisa berupa apa nama filmnya, siapa sutradaranya, tahun berapa dirilis, siapa saja aktornya. Ya. Dan yang kedua, interpretative recount biasanya berisi plot, synopsis atau summary of the story. Ya, ini dalam interpretative recount diceritakan ringkasan cerita. Ya, tentang apa film ini, ya, bagaimana masalah yang terjadi dalam film tersebut. Oke. Kemudian evaluation atau penilaian states the judgment, memberikan penilaian. Bisa juga opinion about the director, performances of the main actors, the plot and the theme. Ya, di sini dipaparkan ya penilaian tentang sutradaranya, terus penampilan karakter utamanya, alurnya bagaimana, dan tema-temanya. Dan temanya seperti apa. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah evaluative summation. States final opinion about recommendation and appraisal or punchline of the movie. Jadi dalam poin keempat ini atau evaluative summation, di sini dinyatakan oleh reviewer final opinion, opini akhir tentang film tersebut, atau juga bisa berupa rekomendasi dan juga penilaian, penaksiran atau pengharapan terhadap film tersebut. Ya, jadi apakah film ini layak ditonton, bagus menurut dia atau tidak. Oke, baiklah, kita akan lihat contoh sebuah text review. Oh maaf ya, kita ke language features dulu ya. Oke, language features atau ciri-ciri kebahasaan dari text review. Yang pertama, menggunakan compounds and complex sentence. Ya. Oke, kalimat compound dan kalimat kompleks atau juga kalimat compound and complex sentence. Ya, kalimatnya majemuk ya, dan juga kalimatnya kompleks ketika ya. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana pemaparan sebuah review dalam teks tertulis dengan menggunakan compound and complex sentence. Nanti akan bisa kita lihat dalam contoh. Kemudian yang kedua, evaluative verbs, bahasa-bahasa atau kata-kata yang bersifat menilai, ditandai dengan penggunaan adjective. Ya. Kemudian juga ada phrases of appraisal, tadi ya, frasa-frasa yang sifatnya menilai. Kemudian yang ketiga, digunakan juga kalimat berpola past tense. Ya. Biasanya past tense digunakan ketika dalam review tersebut diceritakan tentang ringkasan cerita, karena ini kan namanya cerita atau naratif, biasanya disajikan dalam bentuk past tense. Kemudian yang keempat adalah penggunaan present tense, biasanya untuk digunakan dalam kalimat penilaian. Oke, kemudian selanjutnya ya, sebelum kita sampai ke sebuah contoh, kita lihat dulu gambar yang ada di dalam slide berikut ini. Are you familiar with this character? Okay, who is she? Okay, that's right. It's Mulan. Ya, oke, Mulan merupakan film yang diangkat kembali sebelumnya pada tahun 90-an ya, 98 itu ada film animasi ya, berjudul Mulan, dan sekarang film Mulan dirilis lagi dalam bentuk aktor nyata ya, tidak lagi berbentuk kartun. Oke, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Close the gates! 6 of our northern cities have fallen in a coordinated attack. Their leader fights alongside a witch. Crush these murderers, Your Majesty. Every family must contribute 1 man to fight. You're a war hero. You've already made many great sacrifices. My father cannot fight, so I will take his place.
The northern invaders will kill her. If I expose her, our own people will kill her. When we take the Imperial City, I will take revenge. For my father! What is your name, soldier? Hua Jun, Commander. Son of Hua Zhou. You will now take the oath of the warrior. Loyal! Brave. True. Release! You will die pretending to be something you're not. Yet here I stand, proof that there is a place for people like us. A girl threatens our plans. A warrior. Close the gates! 6 of our northern cities have fallen in a coordinated attack. Their leader fights alongside a witch. Oke, ya. Nah, tadi yang merupakan salah satu cuplikan dari trailer film Mulan. Dan untuk yang sudah menonton mungkin sudah tahu ya bagaimana kira-kira penilaian kalian terhadap film tersebut. Oke, nah berikut ada salah satu contoh review dari film Mulan yang ditulis oleh Christy Lanier ya. Oke, kita lihat ya. Silakan kalian baca. Ya. Ini ada terdiri dari beberapa paragraf ya, ada 5 paragraf. Oke, kita lihat paragraf pertama ya. Its origin date back centuries, and its animated predecessor is beloved within the 90s Disney canon. But the latest versions of Mulan couldn't be more relevant, vital, and alive. Ini bisa kita katakan sebagai bagian pertama ya dari generic structure, yaitu orientation. Kemudian juga dilanjutkan di paragraf 2. Ya, paragraf 2 kita bisa melihat ya ada nama ya, yaitu nama sutradara yaitu Niki Caro ya. Oke, director Niki Caro's live action take on the classic story of a young Chinese woman who disguises herself as a man to become a warrior is thrilling from start to finish ya. Ini juga sudah mulai ada penilaian ya bahwa di sini disebutkan bahwa film tersebut disutradarai oleh Niki Caro yang menceritakan seorang perempuan Cina yang menyamar menjadi seorang laki-laki ya, dan menjadi seorang prajurit ya yang berperang karena di keluarganya dia tidak memiliki saudara laki-laki ya, dan ayahnya yang tidak bisa angkat senjata untuk ikut berperang, tidak bisa pergi gitu ya, sehingga Mulan timbul keinginan dia untuk mewakili ayahanda tercintanya untuk menjadi seorang prajurit. Dan bisa dibayangkan oleh kalian ketika seorang wanita menyamar jadi laki-laki menjadi seorang prajurit harus berlatih, itu kan ternyata akan banyak sekali komplikasi yang bisa kita temui dalam cerita tersebut. Oke, di sini juga disebutkan ada beberapa artis yang lain ya, ada Jet Li ya, ada Simu, ada Donnie Yen ya, dan juga ada Gong Li ya. Oke, silakan kalian baca sendiri. Oke, kemudian kita lanjut sekarang ke paragraf berikutnya. Ya, nah sekarang kita lihat ya, kalimatnya dimulai dengan at the center is the lovely Yifei Liu who's scattered upon the show a great deal of range as Mulan transforms herself from brazen, impetuous rebel to mature, commanding leader. Yes, as important is the fact that she finds her voice over the course of the journey of a phenomenon specific to his character and the story, but the one that couldn't be more resonant for a woman of all ages watching all over the world right now. This performance
might have been more powerful if she'd been a bit more immersive, but the stillness and physically she displays make her convincing fighter. Ya, kita ulangi lagi ya. Oke. Lee's performance might have been more powerful if she'd been a bit more emotive, but the stillness and physicality she displays make her a convincing fighter. Nah, ini sudah mulai ada evaluasi ya. Jadi di sini ada penilaian ya, pertama terhadap karakter ya, bagaimana aktris yang menjadi Mulan ya melakukan performance dalam film tersebut. Ya, di sini ada penilaiannya. Di sini yang di kalimat yang terakhir, Lee's performance might have been more powerful if she'd been a bit more emotive. Ya, ini kan penilaian seorang reviewer terhadap film tersebut, terhadap karakter Mulan tersebut. Oke, kemudian kita lihat di paragraf selanjutnya. Nah, ini Karo ya, tadi kan Karo itu adalah seorang sutradara. Jadi di sini juga disebut kalau dipaparkan penilaian terhadap sutradara yang menyutradarai film Mulan tersebut ya. Di sini juga ada beberapa film karya Niki Caro yang pernah dibuat sebelumnya, yaitu tahun 2002, yaitu Wild Rider ya. Oke, dan ini mungkin Niki Caro memiliki ciri khas ya, dari film yang pernah dia bintangi juga sama katanya ya, karakteristiknya mungkin hampir sama dengan karakteristik yang ada dalam Mulan. Oke, ya silakan dibaca ya. Ya, bisa dilihat kalimatnya juga ya. Ini merupakan kalimat yang kompleks ya, compound and complex. Dan juga sangat syarat dengan frase-frase atau juga kata-kata adjektif ya yang mengandung appraisal. Phrase of appraisal. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya. Oke ya, ini paragraf terakhir ya. Paragraf terakhir biasanya merupakan final atau evaluation summation ya. Oke, ini bisa berupa rekomendasi ya, penilaian akhir terhadap film tersebut ya. Oke, disebutkan Caro's take on the tale as mainstream and family friendly as it is also carries the unmistakable spirit of the Me Too movement. Women standing up for themselves and each other and demanding that men hear and believe them. Ya, jadi kan di sini filmnya menceritakan seorang Mulan yang menjadi seorang prajurit, malah kan dia ditunjuk ya sebagai pemimpin kalau tidak salah ya. Jadi dia menjadi orang terdepan dalam peperangan tersebut. Oke, di paragraf terakhir ya kita bisa lihat ya. Oke. As gorgeous as the film is, the work of countless talented women behind the scene, including cinematographer Mandy Walker and costume designer Bino Daigelers, is not quite the same watching it at home, even on a giant TV, even with an enthusiastic movie-loving kid on the couch next to you. Nah, ini kan tadi disebutkan bahwa dalam sebuah teks review itu ada phrases of appraisal ya, berupa phrases berupa penilaian, penafsiran, bahkan pengharapan. Jadi kan ketika Mulan ini dirilis tidak di teater ya, karena waktu itu sudah musim pandemi ya, ini kalau tidak salah Maret 2020. Jadi harapan si reviewer katanya itu mungkin ketika mereka menontonnya di teater mungkin akan gregetnya akan lebih dibanding dengan mereka nonton di rumah gitu ya. Jadi di sini kan it's not quite the same watching it at home even on a giant TV. Jadi si reviewer berharap bahwa seandainya ditontonnya itu tidak di rumah gitu, meskipun di depan TV yang sangat besar gitu, kalau dibandingkan dengan menonton di bioskop mungkin akan lebih menarik dan sebagainya ya. Itu mungkin ya. Oke, nah ini salah satu contoh dari sebuah review. Oke, sekarang kita lihat. Oke, generic structure dari teks review tersebut ya. Kita bisa melihat orientation ada di paragraf 1 dan 2 yang tadi disebutkan filmnya, terus
kemudian tokoh-tokohnya siapa, juga sutradaranya siapa. Kemudian di paragraf 2 sudah mulai ada penilaian, ya, interpretive recount berupa tadi ringkasan cerita. Kemudian di paragraf 4 ada evaluasi juga, ya, menilai baik itu sutradaranya, ya. Dan kemudian di paragraf 5 itu adalah evaluative summation. Oke, sekarang kita lihat tadi ya language features-nya. Hampir semua kalimat yang ada dalam review ini menggunakan complex sentence atau compound and complex sentence, ya. Oke, kita ambil beberapa saja. Contohnya misalnya yang pertama, director Nicky Caro's live action take on the classic story of a young Chinese woman who disguises herself as a man to become a wearer is thrilling from start to finish. Ya. Di sini kan ada bentuk kalimat menggunakan who, ya. Ini ada relative pronouns, ya. Oke, ini merupakan kalimat kompleks juga. Kemudian ada kata thrilling. Nah, ini kalau kita lihat di samping ini thrilling, ini kan adjektif, ya, thrilling from start to finish. Ya, jadi ini kan menilai dari awal sampai akhir tuh filmnya, ya, seperti apa gitu ketika kita menonton film tersebut. Ceritanya itu sangat thrilling dari awal sampai akhir. Kemudian contoh yang kedua, this performance might have been more powerful if she'd been a bit more immersive, but the stillness and physicality she displays make her a convincing fighter. Jadi ini juga merupakan kalimat compound, ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Oke, terdapat evaluative words, ya. Oke, kata-kata yang sifat evaluasi atau evaluatif, ya, dengan penggunaan adjektif, phrases of appraisal, tadi ya penggunaan adjektif, ada kata thrilling, ya, phrases of appraisal gitu, ya. Oke, Carol is a perfect choice to helm this live action. Oke, ya. Dan masih banyak, ya, seperti juga yang tadi ada phrases of appraisal ada di kalimat terakhir. Jadi seandainya saja bahwa film ini tidak ditayangkan di rumah gitu, mungkin akan lebih greget gitu kan, meskipun kalau di rumah kita tetap menggunakan TV yang besar, tapi karena pada saat itu Mulan tidak ditayangkan di bioskop, ya, ada harapan dari seorang reviewer untuk Mulan ini. Oke, kemudian penggunaan past tense, ya, tadi ya kita lihat ada kalimat yang menggunakan past tense di sini, ya. Oke, ini ya. Nah, ini ya, jadi kita lihat ada angka waktu, ya, tahun 2002. Ya, ini kan menceritakan bahwa Carol merupakan pilihan yang tepat katanya, ya, to helm this live action Mulan, having made her name nearly 2 decades ago with another story of the determined girl who dared to buck the patriarchy. Jadi ini ada cerita juga yang lain yang diciptakan oleh Nicky Caro, ya, sama tentang seorang perempuan juga. Jadi ini ada kata kalimat atau kata kerja pasien di sini. Oke, kemudian ada present tenses di sini banyak, ya. Oke, kita lihat, ya. Oke, kalimatnya menggunakan kata kerja pertama, ya. Oke, ini ada kata who disguises herself as a man to become a warrior is thrilling. Ini kan kalimat present tense juga. Kemudian at the center is the lovely Yi Liu who's called upon to show a great deal of brains as Mulan transforms herself from brazen, impetuous rebel to natural commanding leader. Ini kalimatnya menggunakan present tense. Oke, ya. Untuk kali ini pembelajaran itu cukup sekian, ya. Jadi silahkan analisa kembali seperti apa, ya, generic structure, jadi kebahasaan, ya. Kemudian silahkan kalian untuk mencari contoh review yang lain, bisa dari internet atau buku-buku. Kemudian kalian identifikasi, ya, apakah itu generic structure-nya seperti apa, orientasinya seperti apa, kemudian poin keduanya, ya, seperti interpretive recount-nya, ya, kemudian evaluation dan evaluative summation-nya. Oke, jadi untuk kali ini saya cukupkan sekian. Silahkan kalian mencari contoh teks review yang lain di rumah agar lebih memahami, minimal kalian bisa mengidentifikasi dulu, ya, mengidentifikasi seperti apa teks review ini. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum.